Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat untuk semuanya. Kembali lagi di pembelajaran prakarya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan buah segar. Nah, buah segar ya. Buah segar itu adalah kita sering mengkonsumsinya setiap hari. Kita sering menjumpainya dimanapun. Entah itu di rumah, di sekolah, di pasar, di swalayan, di halaman rumah, di kebun-kebun, di sawah, semuanya hampir setiap tempat pasti ada buah-buahan. Dan buah-buahan ini juga kita sering konsumsi. Misalkan pada saat habis makan pagi atau setelah makan siang atau kapanpun kita inginkan kita bisa konsumsi buah-buahan ini. Lalu, apa sih arti dari buah segar itu sendiri? Nah, buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan dan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi, untuk garis besarnya di sini adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan. Jadi, dikatakan dia itu buah segar. Segar itu berarti tidak memerlukan pengolahan atau tidak ada perlakuan khusus dan bisa langsung dikonsumsi atau dimakan saat itu juga. Nah, mengapa sih kita harus makan buah-buahan ini? Alasannya banyak sekali. Yang pertama adalah karena buah-buahan itu kaya nutrisi, kaya vitamin, kaya mineral, kaya zat gizi, bagus untuk kesehatan, rasanya itu segar, rasanya itu beragam, dan yang lebih penting adalah warnanya itu lebih menarik. Ada yang merah, ada yang orange, ada yang hijau, ada yang kuning, dan macam-macam. Jadi buah segar itu banyak sekali macamnya. Karena banyak macamnya itu nanti, buah segar ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik atau sifat dari buah-buahan itu. Nah, berdasarkan sifatnya, buah-buahan ini dikelompokkan menjadi 3 jenis buah. Yaitu yang pertama adalah berdasarkan musim buahnya, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, dan yang ketiga adalah berdasarkan proses pematangannya. Oke, kita akan kupas satu persatu tentang karakteristik dari buah-buahan ini. Pengelompokan buah-buahan ini berdasarkan sifatnya. Yang pertama, berdasarkan musim buahnya. Kita pasti tahu ya, di tempat kita, di negara kita ini kita mengenal dua jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dan buah-buahan ini ada yang tumbuh atau bisa kita konsumsi hanya pada saat tertentu saja. Dan ada juga buah-buahan yang kita konsumsi sepanjang tahun atau tidak kenal waktu. Kapanpun kita inginkan, pasti ada. Tetapi ada juga buah kita inginkan, tetapi ternyata dia tidak tumbuh. Makanya namanya adalah buah yang mengenal musim. Jadi, berdasarkan musim buahnya, ada 2 buah jenis buah-buahan, yaitu yang pertama adalah buah musiman, dan yang kedua adalah buah sepanjang tahun. Nah, buah musiman itu apa? Buah musiman yaitu buah yang ada hanya di musim tertentu. Jadi, buah tersebut hanya tumbuh atau hanya bisa dikonsumsi pada saat musim tertentu saja, bisa musim kemarau atau bisa musim penghujan saja. Sementara untuk buah sepanjang tahun yaitu jenis buah-buahan yang ada di sepanjang waktu atau tidak mengenal musim. Jadi kita bisa mengkonsumsi buah-buahan itu sepanjang waktu, setiap saat kita inginkan, setiap saat kita butuhkan. Nah, untuk contoh-contohnya misalkan yang pertama adalah durian. Durian ini kita bisa konsumsinya hanya pada saat tertentu saja. Rambutan juga sama. Kita bisa mengkonsumsinya pada saat tertentu saja. Yang duku juga sama. Kita bisa mengkonsumsinya pada saat tertentu atau musim tertentu juga. Mangga pun juga sama. Nah, kedondong juga sama. Jadi, untuk jenis-jenis buahan tadi, buah-buahan yang hanya kita bisa konsumsi pada saat tertentu, pada musim tertentu, itu dinamakan adalah buah musiman. Contohnya tadi ada durian, ada kedondong, ada mangga, ada rambutan, ada duku, dan yang lainnya. Sementara untuk buah-buah sepanjang tahun yang bisa kita konsumsi sewaktu-waktu dan tidak mengenal musim, contohnya misalkan ada jambu air. Kita bisa mengkonsumsi jambu air kapanpun kita inginkan. Yang berikutnya yang sering kita jumpai adalah pepaya. Nah, ini lagi, pepaya ini sering banget tumbuh dan gampang sekali tumbuh di sawah-sawah, di kebun-kebun, dan sering sekali kita temukan entah itu di pasar, di swalayan, atau mungkin di minimarket, banyak sekali pepaya. Terus yang berikutnya adalah markisa. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang markisa ya, tetapi markisa ini kita bisa konsumsi sewaktu-waktu juga. Terus yang berikutnya adalah nanas. Nah, nanas ini juga sama. Ini adalah nanas kita bisa mengkonsumsinya sepanjang tahun, kapanpun kita inginkan. Itu tadi adalah contoh-contoh dari buah-buahan berdasarkan musim buahnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya.
Nah, untuk buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, ada 2 jenis buah penggolongan dari karakteristik ini, yaitu yang pertama adalah buah tropis dan yang kedua adalah buah subtropis. Buah tropis di sini artinya adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis atau dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Jadi, buah-buahan ini hanya tumbuh di daerah panas saja ya, di daerah yang suhu udaranya itu lebih dari atau sama dengan 25 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah buah-buahan subtropis, yaitu buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang, atau daerah dingin atau daerah sejuk, atau daerah yang punya suhu udara itu maksimal 22 derajat Celcius. Jadi buah-buahan ini itu hanya tumbuh di daerah pegunungan atau daerah yang punya hawa yang dingin, atau yang hawa yang sejuk, dan suhu udaranya maksimal 22 derajat Celcius. Seperti itu. Untuk contoh-contohnya, di sini kita bisa lihat stroberi. Yang sering pergi ke Bandungan pasti sering melihat buah-buahan ini. Buah-buah stroberi ini sering sekali dijajakan di tempat-tempat daerah pegunungan, di daerah yang hawanya sejuk. Karena buah-buahan stroberi ini hanya bisa tumbuh di daerah yang subtropis saja. Berikutnya, yang pernah ke Malang, pasti mengenal yang namanya apel Malang. Nah, apel juga sama. Apel ini hanya akan bisa tumbuh secara maksimal itu di daerah yang subtropis atau di daerah yang hawanya sejuk saja. Yang ketiga adalah jeruk. Jeruk ini juga sama. Jeruk itu akan tumbuh secara bagus atau maksimal hanya di daerah subtropis saja. Yang keempat adalah kelengkeng dan yang terakhir adalah semangka. Sebenarnya untuk buah-buahan subtropis ini tidak menutup kemungkinan bisa tumbuh di daerah panas juga. Namun hasil buahnya pasti akan berbeda ketika dia tumbuh di daerah dingin atau daerah sejuk. Mungkin dari rasanya akan lebih enakan yang di daerah subtropis atau mungkin ukuran buahnya juga jauh lebih besar di daerah subtropis. Jadi beberapa buah yang tadi saya sebutkan tidak menutup kemungkinan bisa tumbuh di daerah panas, namun hasil buahnya tidak akan semaksimal seperti ketika buah-buahan tersebut tumbuh di daerah dingin atau sejuk. Berikutnya adalah contoh buah-buahan tropis, misalkan mangga. Terus yang berikutnya adalah nangka atau durian atau cempedak. Yang berikutnya pisang. Nah, pisang ini sering sekali kita temukan di daerah kita. Di sekitar rumah kita, di kebun-kebun, di sawah-sawah, sering kali tumbuh yang namanya pisang. Karena pisang ini sangat mudah sekali tumbuh dan berbuah di daerah yang panas. Ada juga pepaya, atau mungkin rambutan, atau mungkin jambu. Nah, itu juga bisa tumbuh di daerah yang panas juga. Berikutnya adalah penggolongan buah yang ketiga, yaitu buah berdasarkan proses pematangannya atau proses pemasakannya. Jadi ada 2 buah jenis buah berdasarkan proses pematangannya. Yang pertama adalah buah klimaterik dan yang kedua adalah buah non-klimaterik. Nah, bedanya apa sih untuk 2 jenis buah ini? Untuk buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga mengalami pembusukan. Artinya adalah buah ini ketika dipanen bisa dalam kondisi mentah, lalu kita matangkan atau kita imbu bahasa Jawanya, dan buah itu bisa matang. Jadi, melalui proses pengimbuan bisa buah itu matang. Tetapi untuk buah non-klimaterik adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, namun langsung ke arah pembusukan. Artinya adalah ketika kita mengambil buah itu atau buah non-klimaterik dari pohonnya harus dalam keadaan buah matang atau masak, tidak dalam keadaan buah mentah. Jadi tidak ada atau tidak melewati proses pengimbuan untuk buah non-klimaterik ini. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat contohnya. Yang pertama adalah semangka. Kita mengambil atau ngunduh atau mungkin memanen semangka, tidak ada yang dalam keadaan semangka mentah. Pasti semangkanya posisinya sudah matang. Jadi tidak ada namanya proses mengimbu atau mematangkan semangka. Ini namanya adalah buah non-klimaterik. Berikutnya juga sama, anggur. Anggur dipanen dari pohonnya tidak dalam keadaan mentah, tetapi dalam keadaan sudah matang. Jadi tidak ada yang namanya proses pematangan atau proses pengimbuan anggur. Ini juga namanya buah non-klimaterik. Yang berikutnya nanas pun juga sama. Prosesnya tidak ada yang namanya proses pematangan buah. Buah nanas diambil dari pohonnya dalam keadaan sudah matang atau masak sempurna. Nah, untuk jambu, kasus jambu ini spesial ya. Untuk jambu air khususnya, jambu air ini harus diambil dalam keadaan sudah matang atau masak. Tidak boleh dalam keadaan sudah mentah, masih mentah dan diimbu. Karena tidak ada yang namanya mengimbu jambu air. Nah, tetapi untuk jambu
jambu biji ini bisa dalam keadaan mentah, lalu kita imbu atau kita matangkan, lalu masak. Yang berikutnya yaitu mangga ya. Nah, mangga ini juga sama. Mangga ini adalah contoh dari buah klimaterik. Jadi kita bisa mengambil mangga dalam keadaan masih mentah, lalu proses pengimbuan atau proses pematangan dengan suatu perlakuan khusus dan bisa didapatkan buah mangga yang matang. Contoh berikutnya adalah pepaya. Pepaya pun juga sama. Pepaya itu ada pepaya yang mentah juga. Biasanya pepaya mentah itu bisa dibuat menjadi sayur ya. Tetapi ketika kita ingin mengkonsumsi pepaya itu dalam kondisi yang sudah matang, bisa mengimbu buah pepaya yang mentah atau setengah matang, lalu kita dapatkan buah pepaya yang sudah matang. Nah, contoh berikutnya adalah yang sering sekali kita temukan adalah pisang. Jadi pisang itu dipanen dalam kondisi yang masih mentah atau setengah matang. Itu lalu kita imbu atau kita karbit ya biasanya ya. Lalu didapatkan buah pisang yang sudah matang. Ataupun misalkan kita ingin pisang mentah dibuat olahan lain juga bisa. Jadi pisang mentah bisa diolah menjadi makanan lain selain buah segar itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari buah-buahan yang digolongkan berdasarkan sifat atau karakteristiknya. Semoga contoh-contoh ini bermanfaat. Semoga materi ini juga bermanfaat. Kalian kalau misalkan jika belum paham bisa membaca-baca buku lagi di buku prakarya kelas 7 semester 1 karangan dari Suci Palesti dan kawan-kawan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bisa juga melakukan searching di wikipedia.org. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah saja, belajar dari rumah, jaga kesehatan selalu berdoa. Sampai bertemu di pembelajaran prakarya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.